Halo Bapak Ibu Guru Hebat, bertemu dengan saya kembali, Lutfah Sariwulan, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Bekasi. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak Herlikas. Mangga. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Nah gini Pak Herlikas, Ya. seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, saya akan melakukan supervisi akademik terhadap Bapak. Nah, Bapak juga tahu bahwa dalam supervisi akademik ini ada dua bagian. Yang pertama itu supervisi terhadap perangkat ajarnya, dan yang kedua itu di proses pembelajaran yang terjadi di kelas. Iya. Gitu ya. Nah, diskusi kita pagi ini kita akan membahas tentang rencana dan juga langkah-langkah apa yang akan Pak Herlikas lakukan nanti dalam kegiatan supervisi tersebut. Baik. Nah, gitu. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita akan bahas dulu tentang rubrik penilaiannya Pak Herlikas ya. Ini saya sudah siapkan. Mangga silakan dipelajari terlebih dahulu. Nah, gimana nih? Apakah ada yang harus ditambahkan, dikurangi atau bagaimana? Cukup sih Bu. Cukup Karena di ya? sini sudah ada poin-poin yang memang untuk menilai kemampuan siswa sudah sampai di mana kemampuan. Oke. Nah, nantinya dalam rubrik penilaian ini si kriterianya akan ada 4 nih Pak Herlikas ya. Iya. Yang pertama kurang baik, kemudian cukup baik, lalu baik dan sangat baik sekali. Ya, betul seperti itu. Nah, kalau sudah sepakat tentang rubrik penilaiannya, saya ingin nanya nih sebenarnya ya. Iya. Aspek perkembangan apa nih, atau Pak Herlikas tuh ingin apa sih yang dikembangkan ketika melakukan atau proses pembelajaran saat supervisi nanti? Oh iya, untuk aspek pengembangannya yang saya akan lakukan ketika proses pembelajaran yang pertama adalah saya ingin lebih dalam dan mengenal apa sih pembelajaran diferensiasi. Begitu. Pertama di pembelajaran diferensiasi ada 3. Pertama ada konten, kemudian ada proses, dan produk. Nah, saya ingin mengenal sekaligus mencoba seperti itu kan pembelajaran diferensiasi secara konten dan menghasilkan produk seperti apa. Begitu. Hanya pembelajaran berdiferensiasi saja? Sama ini pembelajaran sosial emosi. Oh begitu, sosial emosional ya. Sosial Jadi emosional. Bapak ingin saya melihat bagaimana Pak Herlikas itu mempraktekkan begitu ya, Betul. pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional di kelas. Ya, betul. Nah, yang secara spesifik kalau tidak salah saya tangkap tadi, yang ingin secara spesifik Bapak saya amati di kelas adalah untuk yang berdiferensiasi yang konten dan produk ya. Nah, lalu bagaimana dengan yang pembelajaran sosial emosionalnya? Fokus atau sasaran observasi apa nih dari aspek tersebut yang ingin Bapak saya amati di kelas? Oke, untuk yang pembelajaran sosial emosionalnya saya mungkin akan lebih fokus pada pembelajaran sosial. Kesadaran sosial maksudnya? Kesadaran sosial, ya maksudnya sosial. seperti itu. Oke, baik. Jadi yang jadi fokus atau sasaran observasi nanti ada 3 berarti ya Pak ya? Iya. Diferensiasi konten, kemudian diferensiasi produk dan lalu kesadaran sosial ya? Kesadaran sosial. Nah, apa saja nih indikator ketercapaian dari masing-masing aspek tersebut? Nah, untuk indikatornya itu nanti siswa dapat memilih atau mengakses sumber informasi Bu, bisa dari media yang nanti saya siapkan, kemudian juga bisa nanti mereka bisa menggunakan akses internet. Begitu. Untuk itu yang
yang diferensiasi konten. Diferensiasi Ya. konten, oke. Kalau yang diferensiasi produknya apa Untuk indikator? yang produknya nanti siswa dapat memilih bentuk penugasan yang saya berikan. Nanti kan kebetulan saya akan memberikan penugasan tentang siswa untuk membuat surat pribadi dan surat dinas sesuai begitu. dengan pemahaman yang mereka miliki. Seperti itu. Nah, untuk yang penugasannya mereka bisa memilih apakah mereka mau membuat surat pribadi atau surat dinas. Sebelumnya memang kita berikan contoh dulu, kemudian untuk yang jika ada siswa yang ingin membuat surat pribadi bisa dikreasikan dengan kreasi mereka masing-masing. Oh begitu, baik. Jadi siswa benar-benar punya pilihan sesuai Betul. minat dan potensinya ya. Ya. Baik. Sedangkan untuk yang kesadaran sosialnya nih Pak, indikator ketercapaiannya seperti apa? Baik, untuk yang indikator kesadaran sosialnya, saya nanti mencoba ketika membuat diskusi kelompok secara berpasangan, itu kan nanti mereka membuat analisis dan mengklasifikasikan ciri-ciri dari surat pribadi dan surat dinas seperti apa. Setelah itu nanti bisa kita berikan kesempatan kepada murid untuk memberikan hasil dari diskusi mereka secara berpasangan di depan kelas. Presentasi maksudnya ya? Seperti itu. Nah, yang saya akan munculkan kesadaran sosialnya apa? Ketika saya mau mengajak teman-teman yang lain atau murid-murid yang lain itu menghargai temannya yang sedang berada di depan kelas. Begitu. Karena yang sering kita jumpai adalah ketika ada seseorang atau kelompok yang sedang mempresentasikan hasil diskusi di kelas, malah teman yang lain tidak peduli. Asik sendiri Asik begitu sendiri. ya Pak, betul. Nah, itu yang akan saya munculkan tentang kesadaran sosialnya. Rasa penghargaan, menghormati terhadap orang lain dan juga rasa empati begitu ya Pak ya. Betul. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajarannya nih ya. Iya. RPP nih Pak ya. Iya. Bapak sudah menyiapkan RPP-nya atau belum? Sudah, Ibu. Sudah. Boleh saya lihat Pak? Oke, sebentar ya. Oke, kalau yang saya lihat ini berarti materinya tadi tentang surat pribadi dan surat dinas. Bisa dijelaskan Pak, ini tujuan pembelajarannya itu apa? Nah, untuk tujuan pembelajarannya siswa dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kata dan kalimat yang terdapat di dalam surat pribadi dan surat dinas. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyimpulkan isi dari surat pribadi dan surat dinas yang telah dibaca. Ada dua berarti ya Pak? Ada dua, itu untuk yang pengetahuannya. Sedangkan untuk yang keterampilannya siswa mampu menyampaikan secara lisan isi atau informasi terdapat dari surat pribadi dan surat dinas. Bisa dijabarkan secara singkat Pak, nanti tuh langkah-langkah atau pembelajaran seperti apa yang akan Bapak laksanakan di kelas? Oh iya, untuk langkah-langkahnya seperti biasa ketika di awal ya Bu ya, guru meminta ketua murid atau KM untuk menyiapkan dan berdoa bersama. Ya kan, setelah itu guru meminta KM atau ketua murid untuk menanyakan kabar hari ini siapa siswa yang tidak hadir. Begitu. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah guru menanyakan pembelajaran sebelumnya atau biasa disebut dengan persepsi, atau bisa juga dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan materi yang akan dilaksanakan. Seperti itu untuk yang kegiatan di awalnya, pendahuluannya. Sedangkan di kegiatan intinya mungkin nanti guru atau saya akan menampilkan contoh gambar atau bisa berupa gambar atau video perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas terkait dengan materi tersebut. Itu nanti baru kita buat kelompok secara berpasangan, tapi untuk prosesnya mungkin agak sedikit cepat Bu ya. Satu bangku aja atau dengan teman yang semejanya, seperti itu untuk mengklasifikasikan mana yang termasuk surat pribadi, mana yang termasuk surat dinas, ciri-cirinya seperti apa. Nah, setelah itu baru nanti mereka melaporkannya atau mempresentasikannya di depan kelas. Perwakilan begitu ya? Perwakilan, tidak semuanya. Lalu selanjutnya? Setelah itu setelah mereka maju ke depan, setelah selesai gitu kan perwakilan dari mereka, baru nanti guru atau saya akan memberikan penguatan pada mereka, walaupun sebelumnya memang kita berikan apresiasi dulu bahwa mereka sudah berani maju ke depan. Itu yang penting ya kan. Kemudian baru kita memberikan penguatan tentang materi tersebut, dan setelah itu baru kita akan membuat kelompok dengan jumlah anggota yang lebih besar, itu satu kelompok bisa mungkin 4 orang. 4 orang ya. Kelompok kecil tetap ya. Kecil untuk penugasan yang berikutnya. Setelah penugasan berikutnya ini apa lagi Pak? Ya, nanti setelah penugasan yang berikutnya baru nanti kita berikan pilihan yang tadi saya sampaikan di awal, karena kan pembelajaran diferensiasi yang saya pilih ada 2, pertama konten, kemudian yang kedua adalah produk. Nah,
Untuk yang kedua ini kelompok yang satu kelompok ada 4 orang ini nanti mereka membuatnya pilihan untuk tugasnya atau produknya Ibu. Seperti itu. Jadi setelah pembelajaran saya berikan, ketika penugasan juga saya berikan, tapi untuk mengerjakannya mereka saya berikan pilihan apakah mereka mau membuat surat pribadi atau membuat surat dinas. Oke, jadi kalau yang saya tangkap strategi untuk yang diferensiasi produk itu Bapak memberikan pilihan kepada murid apakah mau memilih yang mana nih di antara kedua surat. Kemudian mereka boleh berkreasi juga begitu ya Pak ya, sesuai minat dan potensinya. Nah, kalau untuk yang diferensiasi kontennya, strategi apa nih yang akan Bapak lakukan? Nah, untuk yang kontennya mungkin pertama saya bisa berikan contoh gambar ya Bu, bisa berupa naskah. Nanti saya bagikan. Jadi kalau misalnya satu kelompok itu ada 4 orang, nanti saya bagikan berarti sekitar 10 naskah ya kan, 10 naskah dengan saya bagi kemungkinan jadi 5 kelompok untuk surat pribadi, 5 kelompok lagi untuk surat dinas. Setiap kelompok tapi berbeda Pak? Berbeda ya, isi surat berbeda. Nanti dari masing-masing kelompok pasti kan memiliki ide atau gagasan yang berbeda juga. Jadi kita bisa saling sharing dan berbagi. Oke, baik. Jadi yang saya tangkap strateginya adalah Bapak menyiapkan berbagai variasi jenis aksesnya terhadap murid untuk materi pembelajarannya begitu ya. Nah, kalau untuk yang pembelajaran kesadaran sosialnya tadi strategi yang digunakannya adalah pengelompokan mungkin ya Pak ya? Pengelompokan. Ada 2 macam tadi yang saya tangkap. Yang pertama secara berpasangan, kemudian yang kedua di kelompok kecil berjumlah anggota 4 orang. Nah, kalau yang saya lihat juga secara umum ini RPP-nya sudah baik ya Pak ya. Tapi tadi kan Bapak ingin mencoba menerapkan pembelajaran sosial emosional nih. Dan pada pembelajaran sosial emosional ini yang saya lihat belum ada namanya praktik kesadaran penuh. Oh gitu. Nih, kira-kira kalau bisa Bapak pikirkan apa ya yang kira-kira Bapak bisa lakukan supaya si anak ini bisa siap secara fisik maupun mental sebelum melakukan pembelajaran, agar mereka memiliki kesadaran penuh nih Pak sebelum melaksanakan pembelajaran. Apa yang bisa Bapak lakukan? Oh, berarti bagaimana kita sebagai guru mempersiapkan siswa agar siap sebelum pembelajaran dimulai. Betul. Untuk yang mempersiapkan siswa sebelum pembelajaran dimulai Ibu ya, mungkin yang pertama yang saya lakukan adalah menanyakan persiapan siswa sebelum pembelajaran dimulai. Seperti itu. Misalnya apa kabar, menanyakan kabar kalian, kemudian bisa juga apa hal yang membuat kalian bahagia sehingga kalian mau datang ke sekolah, seperti itu. Atau bisa juga kita membuat anak-anak rileks dengan misalnya menyalakan sebuah musik atau instrumen lagu, tapi hanya sebentar aja. Tadi contoh-contoh yang bisa Bapak lakukan sebenarnya sudah cukup baik ya. Dalam teorinya sendiri ini ada yang namanya disebut sebagai teknik stop. Nah, nanti Bapak bisa pelajari lebih lanjut mengenai teknik tersebut. Apakah bisa menggunakan musik instrumental yang disertai dengan olah napas, atau tadi seperti tadi Bapak menanyakan apa yang membuat bahagia atau yang bisa disyukuri pada hari itu ya. Itu silakan digunakan. Nah, nanti jangan lupa si praktek kesadaran penuh itu juga harus tercantum pada RPP-nya. Oh, baik. Gitu, iya. Nah, satu lagi nih Pak ya, bahwa dalam pembelajaran sini kan harus kita sudah mulai menerapkan yang namanya budaya positif nih. Budaya positif yang sudah kita pelajari juga sebelumnya ya. Dan yang saya lihat dalam RPP ini juga belum mencantumkan hal tersebut. Nah, kalau sekarang nih yang kira-kira nih untuk penerapan atau pembudayaan positif di kelas nanti yang akan Bapak ajar, seperti apa budaya positif yang akan dilakukan? Nah, untuk budaya positif yang akan saya terapkan di kelas nanti seperti itu adalah membuat kesepakatan belajar. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya adalah kita membuat kesepakatan belajar. Jadi saya sebagai guru juga rileks atau misalnya bisa optimal ketika menyampaikan materi, kemudian murid atau para siswa juga bisa menerima dan melaksanakan penugasan dengan senang. Oke, keren sekali nih Pak ya. Tadi untuk pilihan yang akan nanti dilaksanakan. Tapi ya itu jangan lupa nanti untuk siang budaya positif ini juga dicantumkan di RPP-nya. Nanti ini RPP ini saya bawa, tapi Bapak nanti juga jangan lupa menyerahkan yang revisinya kepada saya lagi. Jadi saya akan nanti melihat perbedaan antara yang ini yang awal serta yang hasil revisi nanti.
Nah, sekarang kita beralih ke supervisi pembelajaran di kelas ya, Pak nih. Kira-kira kapan nih kita bisa melaksanakan pelaksanaan pembelajaran tersebut? Nah, untuk pelaksanaannya kemungkinan setelah Lebaran mungkin ya Bu? Oke, sekitar Minggu-minggu 3 mingguan ya. ke depan ya. Ya. Oke, kelas mana nih yang akan kita supervisi? Nah, untuk kelasnya saya sudah siapkan karena materi ini terkait dengan kelas 7, kemungkinan saya akan mengajak di kelas 7 untuk supervisinya. Di kelas 7 ya. Oke, nah nanti saat pengamatan di kelas nanti, jadi jangan heran kalau saya melakukan sedikit banyak pencatatan tentang apa saja yang terjadi di dalam kelas, baik itu mengenai adakah keterlaksanaan si penerapan pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran sosial emosionalnya. Nah, semoga apa yang sudah Bapak rencanakan dalam RPP ini dan juga dalam revisi nanti akan berjalan dengan lancar. Amin. Nah, nanti setelah selesai supervisi di kelas, kita akan melakukan bincang-bincang lagi mengenai hasil dari observasi tersebut untuk dijadikan umpan balik dan juga refleksi oleh Pak Herlika. Baik. Gitu ya Pak ya? Iya. Oke, saya cukupkan sekian untuk bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih atas kesediaannya. Mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Oke, hari ini Bapak mau absen dulu untuk kelas 79. Hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa? Davin, kenapa? Sakit. Selanjutnya? Bude kenapa? Selanjutnya? Nanti alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan untuk KM memimpin doa. Sebelum kita memulai belajar hari ini, Bapak mau tanya dulu, pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Surat. Nah, apa itu surat? Apa yang kalian ketahui tentang surat? Apa yang kalian ketahui tentang surat? Oke. Sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pesan, ya kan, untuk disampaikan kepada orang lain. Ya, itu adalah surat. Fungsinya atau tujuannya untuk apa? Ya, salah satunya adalah sebagai informasi, kemudian untuk komunikasi juga. Sebagai apalagi bukti historis, ya kan? Kalau misalnya surat tersebut digunakan untuk surat niaga, contohnya seperti itu, surat jual beli, ya kan? Itu bisa menjadi bukti historis atau sebagai barang bukti lah, seperti itu. Dan masih banyak lagi. Oke, sini kita akan melanjutkan pembahasan kita atau pembelajaran kita yang sebelumnya tentang surat pribadi dan surat dinas. Tapi sebelum memulai pembelajaran, nah, Bapak mau tanya dulu nih, sudah siap belum untuk belajar hari ini? Udah makan tadi kan? Habis istirahat, makan, ngantuk Pak? Ngantuk nggak? Oke, udah siap belum? Kalau enggak gini deh, kita dengerin musik dulu, biar rileks, biar santai. Ya, biar rileks, biar santai, jadi biar lebih semangat ketika kita memulai pembelajaran. Oke, relax aja duduknya, relax, jangan tegang, jangan kayak biasa aja, belajar biasa. Ya, oke. Sebelum itu, sebelum kita memulai pembelajaran, diawali dengan mendengarkan musik. Nah, Bapak minta ke kalian dulu itu nanti untuk menutup mata, kemudian tarik nafas, keluarkan secara perlahan sebanyak 3 kali, baru nanti kita memulai dengan mendengarkan musiknya, biar lebih rileks. Oke. Oke, sekarang pejamkan matanya dulu semuanya. Jangan tidur ya. Oh, iya. Pejamkan mata terus tidur sampai selesai. Oke, pejamkan matanya.
Wah, mau dihipnotis nih. Enggak. Oke, pejamkan matanya. Tarik nafas. Buang perlahan lewat mulut. Tarik nafas lagi. Buang perlahan lewat mulut. Tarik nafas. Buang. Oke, tetap tertutup matanya. Dengarkan yang Bapak putarkan musiknya. Ya. Silakan dibuka kembali matanya. Oke, jangan tidur. Oke. Relax atau ngantuk? Oke. Nah, ya. Melanjutkan yang tadi, kita melanjutkan ke yang surat. Oke. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Yang pertama adalah murid mampu menyimpulkan ciri umum surat pribadi dan surat dinas pada teks yang dibaca atau didengar. Kemudian yang kedua, mampu mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri surat pribadi dan surat dinas pada teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, menentukan isi ya surat pribadi dan surat dinas. Kemudian yang keempat, mampu menyimpulkan dengan bahasa sendiri isi dari surat pribadi dan surat dinas. Jadi nanti kalian hanya membedakan mana surat pribadi dan surat dinas, cirinya apa saja, dan isinya apa yang disampaikan di dalam surat pribadi dan surat dinas. Itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ya Bapak menampilkan 2 contoh surat. Ya. 2 contoh surat. Kalian bawa silakan dibuka buku tulis ya dan siapkan alat tulisnya juga. Kelihatan nggak? Enggak kelihatan. Masa? Kalau yang ini kan tampilan ini di depan boleh ditulis, ya kan? Sebutkan ciri umum, ya. Sebutkan ciri umum berdasarkan surat yang ditampilkan di depan. Sebutkan ciri umum, ya. Sebutkan ciri umum berdasarkan gambar yang ada di papan tulis. Itu yang pertama. Sebutkan isi. Ya, kalau tadi ciri, yang kedua adalah isi. Sebutkan isi ya yang terdapat di dalam gambar. Sebutkan isi yang terdapat di dalam gambar atau tampilan yang ada di papan tulis yang berada di depan. Ready boleh bergabung, boleh berpasangan. Ya, jadi dari 2 pertanyaan tersebut bisa kita simpulkan nanti. Oke, dikerjakan dulu. Berapa menit kira-kira butuhnya? 5 menit. Lamaan dong, 1 jam. Ya, karena soalnya ada 2, cukup 10 menit kali ya. Boleh berdiskusi. Nanti nggak selesai. 10 menit, udah cukup 10 menit. Boleh berpasangan dari 2 pertanyaan. Yuk, ya kan? Ciri umum kan? Ciri-cirinya apa? Membedakan apa? Yang terdapat di dalam surat yang ditampilkan di depan. Apa sih ciri umumnya? Ya kan, dari unsurnya, dari strukturnya, dari penggunaan bahasanya, ya seperti itu. Kemudian apa lagi? Struktur, unsur, penggunaan bahasa, ya. Apa lagi? Iya kan pasti ada perbedaan, ya kan? Itu. Cirinya udah kan? Udah tinggal isinya.
dipahami dulu isinya tentang apa, baru Pak boleh nggak menggunakan bahasa sendiri? Boleh, silakan. Ya, silakan gunakan pemahaman dan menggunakan bahasa kalian sendiri. Yang penting bahasa yang disampaikan bisa dipahami oleh teman-teman yang lain. Ya, seperti itu. Ya. Doang laporannya. Sama dapat. Nanti ada dari Bapak. Ayo. Udah tulis dulu. Untuk Aldi dan Farhan yang akan maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Maju di sini, sama Farhan. Lewat sana aja. Seperti biasa, perkenalkan nama, salam, kemudian nama, dan seperti biasa, hari ini saya akan menyampaikan hasil diskusi dengan kelompok saya. Nah, seperti itu. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Di sini kami akan menjelaskan tentang diskusi yang kita lakukan tadi. Baca pertanyaannya dulu baru jawabannya. Jadi ada 4 atau 5 ya. Itu untuk jawaban nomor 1. Lanjut di nomor 2. Beri tepuk tangan untuk Hana dan Jesslyn. Ayo Jess. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang pertama di depan, ya. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya apa? Sebutkan ciri umum surat yang terdapat pada tampilan gambar di depan. Tadi yang pertama sudah disebutkan, ya, bahwa tidak terdapat kop surat, kemudian tidak terdapat nomor lampiran dan hal atau perihal, ya kan? Kemudian apa lagi? Menggunakan salam pembukanya bervariasi, ya kan? Isinya juga apa? Kalau surat dinas terdapat apa? Kop surat, terdapat nomor surat, ya. Apalagi ada hal atau perihal, ya kan? Nah, ini surat, yaitu adalah sebagai sarana komunikasi, ya kan? Sebagai penyampaian informasi yang memiliki unsur sebagai pengirim dan penerima surat. Jadi intinya surat itu adalah sebagai sarana komunikasi. Pak, tapi kan sekarang sudah zaman digital, ya kan? Jadi tidak perlu lagi namanya surat. Betul, sekarang sudah menjadi bukan hal umum lagi untuk saling mengirimkan informasi atau berkomunikasi. Tapi bukan berarti kita tidak paham. Nah, ini adalah tujuannya, ya, sebagai sarana komunikasi atau pemberian informasi yang tadi kita bahas di awal pertemuan, ya. Kemudian yang kedua, menyampaikan maksud yang diberikan dari pihak pengirim ke penerima sebagai bentuk hubungan kerja antara atau suatu perusahaan. Jadi kalau surat pribadi itu kan tujuannya adalah kita mengirimkan kabar atau menanyakan kabar kepada seseorang, baik itu teman, ya, teman dekat, sahabat, keluarga, ya, terutama keluarganya berada di luar kota. Dan surat pribadi dan surat dinas. Ada pertanyaan dulu nggak? Hah? Kalau tidak ada, nah, kita lanjutkan ke diskusi yang kedua. Cuma sekarang bukan berdua, tapi berempat. Oke. Ya, berempat. Boleh dengan temannya yang di samping, boleh dengan temannya yang ada di belakang. Nih, nanti Bapak bagikan. Di sini ada 2 jenis surat, surat pribadi dan surat dinas.
ya. Nanti Bapak bagikan di sini. Pokoknya satu kelompok ada 4 orang. Kemudian nanti untuk pertanyaannya sudah ada di bagian bawahnya, ya, seperti itu. Oke. Oke. Boleh dengan ke samping, boleh ke belakang. Sama siapa? Sama siapa? Ini. Udah ini nggak apa-apa. Kamu mau ke depan ke belakang? Bebas, gabung aja lah, ya. Seperti itu. Yuk. Ya. Ya dulu. Gak usah, langsung jawabannya aja. Nah, dari 3 soal ini, kalau tadi 2 soal itu cukup 10 menit, karena ini 3 soal, Bapak berikan tambahan waktu jadi 15 menit. Kan 3 soal. Langsung jawabannya saja. Langsung jawabannya saja. Kenapa? Lampiran soalnya tidak usah ditulis lagi karena soalnya sudah ada di lembar kerjanya. Langsung jawabannya saja. Apa? Mana yang ngertinya? Ini kan menentukan kalimat, kata atau kalimat sebagai ciri surat pribadi. Ini kamu dapetnya apa nih? Surat apa nih? Pribadi itu surat dinas. Pribadi. Dari surat pribadi itu ciri kebahasannya. Dan hari ini silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk kelompok Berlin dan hari ini. Ayo maju ke depan. Yuk, silakan. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok yang di depan. Oke, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca pertanyaannya. Ya, silakan dijawab. Oke, terima kasih untuk kelompok yang maju ke depan. Ya, nah dari sini, perhatikan dulu ke depan semuanya. Ditinggalkan dulu pekerjaannya. Oke, cukup. Letakkan dulu alat tulisnya. Perhatikan dulu ke depan. Jadi, sudah. Ya. Jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah tentang surat dinas dan surat pribadi, ya kan? Bagaimana kita mengetahui ciri umum dan isi dari surat pribadi dan surat dinas? Itu adalah poinnya. Kemudian yang kedua adalah apa manfaat yang kalian rasakan ketika kalian sudah mengetahui antara ciri surat pribadi dan dinas? Manfaatnya apa bagi kalian? Apa? Bisa lebih mengenal, ya kan? Bisa membuat, bisa mengenal dan mendaftar ciri umum surat pribadi dan surat dinas, ya kan? Kemudian bisa apa lagi? Bisa mengetahui dan menulis surat pribadi dan hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kita semua.
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak Herlikas. Selamat siang nih. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita mulai ke hal yang lainnya, saya perkenalkan dulu ini Bu Nurmi. Bu Nurmi adalah pengajar praktik di pendidikan guru penggerak saya yang akan menemani kita untuk berbincang-bincang hari ini. Nah, Pak Herlikas, seperti yang udah saya sampaikan juga dulu nih pas waktu kita percakapan sebelum observasi, terus juga ketika pengamatan di kelas, kan kita setelah saya mengamati Bapak di kelas mau ada ngobrol lagi. Iya, betul. Nah, sekarang nih waktunya untuk ngobrol-ngobrolnya. Dan untuk tujuan percakapan kali ini kita akan fokus ke analisis data hasil pengamatan saya waktu Bapak ngajar kemarin. Kemudian akan ada umpan balik, refleksi sama rencana pengembangan diri dari Pak Herlikas. Ya, gitu. Nih, kita langsung masuk aja ke kita yang pertama masuk dulu ke ini ya, analisis data hasil observasi dulu ya. Nah, menurut Bapak sendiri ketika kemarin melakukan proses pembelajaran, apa sih hal-hal yang Bapak rasa sudah baik yang Bapak lakukan? Oke, untuk yang saya lakukan selama kegiatan pembelajaran kemarin, yang sudah baik, yang sudah berjalan itu adalah pertama saya sudah mulai mencoba menerapkan tentang pembelajaran diferensiasi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saya mulai mencoba untuk melakukan pembelajaran sosial emosional siswa. Kemarin kan Bapak sudah mencoba menerapkan ada 3 ya kalau nggak salah ya. Yang diferensiasinya ada diferensiasi proses, kemudian diferensiasi produknya, kemudian yang pembelajaran sosial emosional itu yang kesadaran sosial kalau nggak salah ya. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10 nih, tadi kan Bapak sudah bilang sudah merasa baik dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasinya. Dari skala 1 sampai 10, Bapak merasa ada di posisi berapa? Kalau ditanya skalanya berapa 1 sampai 10 itu mungkin sekitar 6,5 Bu. 6,5? Karena menurut saya memang karena saya juga masih mencoba Bu ya, jadi merasa saya masih menerka-nerka lah, masih meraba seperti itu. Walaupun memang sedikit banyak sudah ada perbedaan dari pembelajaran yang sebelumnya. Dari yang biasa dilakukan sebelumnya dari gitu ya? Yang pembelajaran biasa dilakukan seperti itu sih. Tadi Bapak menilai diri sendiri itu 6,5. 6,5. Terus Bapak sendiri inginnya meningkat ke angka berapa sih ke depannya? Ya kalau pengen ke depannya sih bisa sampai 8 atau 9 lah. Cuman mungkin kan ya butuh proses yang lebih panjang ya, karena memang saya juga harus memperdalam lagi apa sih pembelajaran diferensiasi seperti itu, ya kan, kontennya, diferensiasi konten, produk, ya kan, kemudian juga pembelajaran kesadaran sosial seperti itu. Saya pengen lebih memperdalam lagi sebenarnya. Nah, Bapak ingin naik ke 8 atau 9, terus kira-kira bagian mana nih dari ketiga aspek yang tadinya sudah coba Bapak kembangkan, ingin Bapak kembangkan lebih baik lagi? Nah, untuk yang dikembangkan lagi sih lebih ke pembelajaran konten Ibu. Konten gimana nih maksudnya? Konten, ya, yang dikembangkannya seperti apa? Yang pengen dikembangkan itu, kalau yang kemarin kan yang saya tampilkan itu hanya dalam bentuk PowerPoint aja ya, contoh gambarnya saja. Mungkin untuk kedepannya saya ingin menampilkan seperti video, kemudian nanti siswa di sana bisa mengajukan pendapatnya, sekaligus bisa menjadi contoh, bisa memerankannya seperti itu. Jadi nanti setelah ada kontennya bisa menghasilkan sebuah produknya. Oh gitu, oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian umpan balik nih. Kalau saya sebagai pengamat sendiri menilai bahwa kegiatan pembelajaran yang sudah kemarin Pak Herlikas lakukan itu sudah baik. Nah, ada beberapa hal yang sudah cukup baik dari kegiatan kemarin, diantaranya itu kalau berdasarkan catatan saya ini ada tentang yang praktik kesadaran penuh ya. Pak Herlikas sudah mencoba menerapkan kegiatan tersebut dan bisa dibilang anak-anak sudah terlihat lebih rileks sebelum lanjut ke pembelajaran yang sesungguhnya, betul. Lalu karena saya fokusnya ke 3 aspek yang dikembangkan itu, untuk diferensiasi prosesnya juga sudah terlaksana dengan baik. Bapak sudah melakukan beberapa jenis pembelajaran, yaitu misalkan yang pertama itu kan ada
pengelompokan secara berpasangan, kemudian lanjut ke diskusi kelas juga, lalu ada pengelompokan yang berempat. Ya, itu sudah terlihat cukup baik. Untuk diferensiasi kontennya sebetulnya sudah terlaksana ya. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosional juga sebetulnya sudah terlaksana, tapi belum secara optimal. Dan sesuai tadi yang sudah sama mungkin Pak Herlikas juga rasakan, untuk diferensiasi kontennya kemarin yang baru lihat hanya PowerPoint saja. Kemudian ada kendala juga dari siswa, tidak terlihat kalau nggak salah seperti itu ya. Dan Bapak sudah menyadari apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lalu untuk pembelajaran sosial emosionalnya sebetulnya sudah terlihat Bapak mencoba menerapkan anak supaya lebih memperhatikan ketika ada yang presentasi ya. Di awal-awal mungkin tidak terlihat secara instruksi, tapi pas saat belakangan itu sudah terlihat. Itu yang perlu dikonsistenkan begitu ya. Selanjutnya mungkin ini yang sedikit terlupakan, masalah yang budaya positif ya Pak ya. Iya, itu terakhir. Karena memang waktunya sudah semakin mepet. Iya betul ya, yang untuk masalah diferensiasi produk juga akhirnya sempat terlewat tidak mungkin tersampaikan. Iya betul. Jadi catatan juga. Jadi catatan juga betul. Nah, kalau dari tadi apa yang Bapak yang rasa sudah baik, kemudian berdasarkan dari hasil umpan balik, kesimpulan apa nih yang Bapak dapatkan? Kesimpulannya sih sebenarnya selama proses pembelajaran kegiatan belajar mengajar di kelas itu, saya rasa ada sedikit perbedaan dan peningkatan khususnya bagi saya sebagai guru ya, sebagai pengajar. Kemudian dari siswanya sendiri seperti yang di awal pembelajaran kita mulai rileks dulu, bagaimana mendengarkan musik siswa itu, kemudian tarik nafas dan segala macam. Jadi kesimpulannya adalah kegiatan pembelajaran lebih optimal dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya. Lalu hal berbeda apa yang akan Pak Herlikas coba terapkan atau kembangkan dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya? Apa ya, kalau ditanya hal berbedanya, ya mungkin ingin lebih baik lagi sih Bu ke depannya dari pembelajaran yang biasa sebelumnya. Apa nih cara yang supaya bisa lebih baik lagi itu, kira-kira contoh realnya apa yang akan Pak Herlikas lakukan? Bisa menampilkan konten-konten yang lebih bervariatif, misalnya kan seperti itu, bisa musik kemarin sudah, kemudian nanti bisa juga kita menanyakan kayak motivasi apa sih bagi kalian datang ke sekolah itu, apa motivasi belajarnya, itu kan untuk membangkitkan atau merangsang siswa agar kesiapan, menanyakan kesiapan siswa itu seperti apa. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua tadi kontennya Bu ya, video. Dan mungkin nanti yang dikembangkan selanjutnya adalah produknya. Ibu, hasil dari pembelajaran itu apa, bisa berupa kalau untuk produk kan ada hasil karyanya Bu ya. Kalau untuk yang penugasan lainnya mungkin portofolionya mungkin bisa. Gitu. Lebih ke pengembangan diri, kompetensi diri Bapak juga supaya bisa mengembangkan kompetensi pada diri siswa ya. Iya. Nah, kira-kira kalau misalkan saya tanya kapan nih bisa terwujud Bapak bisa mengembangkan penerapan si diferensi proses dan konten ini dalam jangka waktu berapa lama kira-kira nih Pak? Kalau misalnya untuk mengembangkan potensi sayanya mungkin bisa sampai 3 bulan ya, 3 bulan sampai 6 bulan. Tapi kalau untuk maaf yang ke anaknya? Oh ya, ke anaknya. Oh ya, kalau untuk yang ke anaknya mungkin ya kurang lebih sama 3 bulan lah ya. Nanti kita coba, saya ingin coba lihat lagi nih, seperti apa, apakah memang sudah lebih baik atau bahkan sangat baik sekali di perkembangan Bapak nanti ya. Sekarang kita masuk ke sesi refleksi nih Pak, yang Pak Herlikas sendiri rasakan selama mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari percakapan praobservasi, kemudian ketika saya masuk ke kelas melihat proses pembelajaran yang Bapak lakukan, sama sekarang nih perbincangan setelah kegiatan tersebut, apa yang Bapak rasakan? Kalau yang saya rasakan pertama tadi seperti di awal saya dapat mengenal apa itu pembelajaran diferensiasi, kemudian bisa lebih mengenal teknik-teknik dalam kegiatan pembelajaran itu seperti apa. Kan kemudian seperti yang saya lakukan kemarin kan teknik STOP, kemudian bisa juga mengembangkan konten-konten apa sih yang sesuai untuk diterapkan kepada siswa agar siswa itu lebih memahami apa yang disampaikan saya sebagai pengajar seperti itu. Kemudian kalau ditanya perasaan
Lebih perasaannya apa? Perasaannya Senang, sedih, khawatir atau gimana? senang sekaligus tertantang sih sebenarnya, Hmm. karena memang penasaran sekaligus ingin tahu juga gitu kan, karena saya juga sebagai pengajar, saya sendiri sadar bahwa saya masih kurang nih, belum gitu. bisa, masih banyak kekurangannya, karena memang yang saya rasakan ketika di kelas itu siswa itu, apalagi kalau yang saya kebetulan kan saya pengajar bahasa Indonesia Bu ya, jadi siswa itu memang cenderung bosan seperti itu, karena kalau bahasa Indonesia kan lebih banyak teksnya, udah gitu pertemuannya seminggu itu 3 kali, dia lagi gurunya, pasti seperti itu ya kan. Jadi memang membuat saya tertantang sekaligus penasaran, ingin mengembangkan kegiatan pembelajaran di kelas yang menarik dan menyenangkan bagi siswa sih. Jadi selain menambah pengetahuan, Bapak merasa senang dan juga tertantang gitu ya. Betul. Nah, dari perasaan senang dan juga tertantang tersebut, inspirasi apa nih yang muncul dari perasaan tersebut? Inspirasinya apa ya? Misalkan untuk diri Pak Herlika sendiri atau untuk rekan guru yang lainnya juga? Oh iya, kalau misalnya inspirasinya memang satu, ingin lebih baik lagi Bu ya. Kemudian yang kedua inspirasinya adalah ingin bisa berbagi dengan teman-teman guru yang lain gitu. Bahwa tapi bukan berarti saya menggurui seperti itu, karena saya ingin mengajak teman-teman yang lain bahwa kegiatan pembelajaran itu bagaimana caranya kita mengajar agar si siswa ini atau murid ini lebih senang dan menyenangkan saat kegiatan pembelajaran seperti itu. Berarti mengimbaskan gitu ya, Betul. mengimbaskan apa yang sudah Pak Herlika pahami dan sudah coba praktekkan ke rekan guru yang lain. Guru yang lain. Nah, lalu dari rangkaian yang seperti tadi, dari rangkaian praobservasi, kemudian observasinya, yang Bapak pahami dengan sangat baik apa saja? Apa yang Bapak pahami setelah melalui rangkaian kegiatan sama ini? Yang saya pahami adalah saya bisa menilai kualitas saya sebagai pendidik itu sudah sampai di mana, itu yang pertama, karena memang ternyata saya masih banyak kurangnya ya seperti itu. Tapi ketika saya mulai mempelajari apa sih pembelajaran diferensiasi seperti ini, kemudian bagaimana cara penerapannya, kemudian setelah saya mencoba, ternyata memang ada perbedaan dan perbedaan yang signifikan ya sebenarnya ketika saya mau mencoba dan memperdalam itu, walaupun memang hasilnya belum optimal, masih ada catatan-catatan seperti itu. Jadi saya yang pertama bisa mengetahui kekurangan saya sendiri sebagai pengajar seperti apa. Kemudian yang kedua, saya juga bisa mengetahui dan mengevaluasi ketika kegiatan pembelajaran apa sih yang menjadi siswa itu sudah mulai tidak fokus, misalnya seperti itu ketika di dalam kegiatan pembelajaran, sehingga saya bisa mencari solusi apa nih yang tepat ketika kegiatan pembelajaran itu sudah mulai membosankan. Bisa seperti itu sih. Satu pertanyaan terakhir nih Pak Herlika ya. Tadi kan Pak Herlika sendiri sudah merasa terinspirasi apa yang akan harus dilakukan, juga sudah mengetahui atau paham mengenai rangkaian kegiatan supervisi akademik ini. Langkah ke depan yang real, nah rencana ke depan yang real yang akan segera dilakukan oleh Pak Herlika saat ini. Langkah ke depannya adalah yang pertama, saya ingin belajar lebih gitu ya, baik dengan Mas Rina misalnya yang sudah lebih dulu lah mencoba pembelajaran diferensiasi seperti itu. Kemudian juga bisa saya mencari sumber-sumber referensi ya kan, baik itu online maupun yang memang ada di buku atau majalah-majalah lah seperti itu, atau majalah pendidikan seperti itu kan. Atau memang bisa juga dari rekan guru yang lebih senior untuk pengalaman cara mengajar seperti itu sih. Jadi kalau tadi inspirasi untuk mengimbaskannya apa nih akan Pak Herlika lakukan nih? Mungkin lebih kepada teknik ini strategi pembelajaran dan produknya. Lebih ke diskusi maksudnya? Iya, diskusi sama teman, sama rekan gurunya gitu ya? Iya. Oke, berbagi ilmunya jadi dengan cara diskusi aja. Atau mau ada sosialisasi langsung satu sekolah apa gimana Pak? Oh, kalau itu saya belum siap. Baru sama rekan-rekan ya, kalau misalnya itu saya baru berani mungkin misalnya ada materi apa nih yang mau kita pelajari hari ini misalnya, atau minggu ini gitu kan, kita bisa saling diskusi, kayaknya yang cocok nih nanti proses pembelajaran seperti ini nih, kemudian nanti penilaian ini dan ada produknya seperti ini. Baik. Sih. Alhamdulillah nih berdasarkan tadi yang Pak Herlika sampaikan,
setelah melalui rangkaian kegiatan mulai dari percakapan ke observasi, kemudian observasinya sendiri, lalu percakapan sekarang, yang saya tangkap Pak Herlikas sudah memiliki inspirasi dan juga rencana pengembangan diri yang sangat baik. Mantap nih Pak ya, alhamdulillah. Semoga apa yang memang Pak Herlikas rencanakan akan bisa terlaksana dengan baik dan tentunya membawa berkah buat Pak Herlikasnya. Nah gitu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kesediaan, waktu, tenaga, pikiran yang sudah Bapak curahkan melalui kegiatan kita selama ini. Sekali lagi semoga berkah buat Pak Herlikas. Amin. Saya cukupkan sekian ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.